Salam, saya Dr. Wilda. Kali ini kita akan membicarakan tentang pemeriksaan KUH dan sediaan basah NaCl. Kedua sediaan ini tidak memerlukan fiksasi, oleh karena itu tidak dapat disimpan sediaannya dalam jangka waktu yang lama. Untuk pemeriksaan KUH sendiri berfungsi sebagai pencerna atau melisis sel-sel epitel dan material host yang lain, termasuk keratin atau zat tanduk, sehingga struktur dinding sel jamur masih dapat dipertahankan. Spesimennya bisa macam-macam, boleh kerokan kulit yang banyak zat tanduknya, kuku, rambut, ataupun mukosa, urin, sputum, dan sebagainya yang tidak banyak atau tidak ada zat tanduknya. Ini menyesuaikan nanti dengan konsentrasi KUH yang kita gunakan. Semakin banyak keratin, semakin tinggi konsentrasi KUH. Pengambilan spesimen kerokan kulit syaratnya tidak boleh menggunakan salep atau lotion ya. Harus bersih kulitnya, didekontaminasi dengan alkohol 70%, diambil tepi lesi yang paling radang. Karena jamur ini akan semakin ke perifer jika keratin yang di sentralnya sudah habis. Nah, untuk rambut bisa dicabut sekitar 10 helai, dimasukkan ke dalam amplop kemudian dikirimkan ke laboratorium. Nah, untuk kuku diambil kerokan dari bawah kuku ya. Harus cukup sebanyak mungkin, karena jika spesimennya sedikit susah juga, tidak bisa untuk pemeriksaan, tidak maksimal ya, mungkin bisa untuk mikroskopik, tidak cukup untuk kultur. Nah, dikerok dengan blade yang tajam di bawah kukunya. Untuk mukosa mulut bisa menggunakan swab lidi kapas yang sudah dibasahi dengan normal salin. Ini juga spesimennya harus cukup. Baik, untuk pemeriksaan KUH sendiri kita mulai dengan melabelkan identitas pada slide. Lalu dengan transfer pipet kita ambil KUH. Di sini kita memakai yang 20% ya untuk kerokan kulit. Nah, lalu kemudian kita teteskan secukupnya di atas spesimen. Di sini ada 3 slide ya. Ada yang sudah diolesi dengan swab dari poli. Ya, kemudian ada untuk spesimen swab, ada yang untuk spesimen kerokan kulit. Nah, untuk kerokan kulit kita basahi ujung lidi ya. Kemudian kita ambil kerokannya secukupnya, yang banyak. Ya, kemudian kita letakkan di larutan KUH tadi atau mountingnya. Oke, selanjutnya untuk spesimen swab mukosa, ini langsung kita campurkan dengan KUH-nya. Nah, selanjutnya sediaan ditutup menggunakan cover glass atau kaca penutup. Ya, cover glassnya agak ditekan-tekan supaya campuran dapat melebar hingga ke pinggir cover glass. Selanjutnya kita melewatkan sediaan yang kita buat tadi beberapa kali di atas lampu bunsen. Gunanya adalah untuk mempercepat reaksi mencerna jaringan oleh KUH, sehingga lebih jelas terlihat bayangan jamurnya. Untuk pengamatan di bawah mikroskop kita menggunakan cahaya yang sedikit, diafragma ditutup, kondensor agak diturunkan, karena indeks bias jamur itu hampir sama dengan air dan kita tidak menggunakan zat warna di sini. Nah, ini adalah contoh bayangan. Kita sudah nampak melihat IVA tapi masih banyak debris-debris, artinya sel-selnya belum tercerna dengan baik. Nah, ini adalah bayangan granul jamur pada pembesaran 40 kali di mana sudah ada gelembung udara di sini, proses pencernaan sedang berlangsung. Ya, di sini kita sudah mulai melihat HIFA dengan jelas ya, tanpa ada debris-debrisnya. KUH sudah bekerja dengan baik. Ya, di sini kita melihat bayangan HIFA dan beberapa conidia ya, tidak banyak. Nah, ini adalah yeast atau ragi yang tampak di bawah mikroskop dengan pemeriksaan KUH. Oke, selanjutnya pemeriksaan wet mount NaCl fisiologis.
Larutan ini berguna menjaga viabilitas mikroorganisme. Bisa juga digantikan dengan Aquades. Spesimennya dapat kita gunakan Flor albus, tinja segar, dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengamati motilitas dari mikroorganisme yang ada di dalam spesimen kita. Oke, untuk pemeriksaannya sendiri kita siapkan alat dan bahan. Ada spesimen swab, objek dan cover glass, dan larutan NaCl. Ya, kita ambil dengan transfer pipet, larutan NaCl kita letakkan di atas objek glass. Lalu kita campurkan dengan spesimen. Di sini Flor albus ya. Oke, selesai. Langsung kita tutup dengan cover glass. Ya, ditekan sedikit supaya menempel. Spesimen kita sudah jadi. Diamati di bawah mikroskop menggunakan pengaturan cahaya ya, sama dengan pemeriksaan KUH yang tadi. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakan dari Trichomonas vaginalis dari spesimen kita. Karena menggunakan NaCl fisiologis atau bisa digantikan Aquades, sehingga tidak toksik ya bagi mikroorganisme, sehingga viabilitasnya masih dapat terjaga, sehingga kita dapat melihat pergerakannya di bawah mikroskop. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam, sampai ketemu lagi.